karena panjang dan lebar, maka kami mengambil satu poin penting yang banyak manusia itu lalai darinya, yaitu tidak diragukan lagi bahwasanya hari raya adalah hari Yaumus Surur, hari senang, wa yaumul farah, hari kegembiraan, wa yaum yajtami'u fihi al-ahlu wal usrah, bertemunya keluarga dan seterusnya, yang menyebabkan manusia itu gembira dan senang. Akan tetapi di penghujung sana sebagian salaf mensikapi hari raya tidak seperti yang disikapi oleh sebagian manusia. Mereka terlena dengan makanan, minuman, baju yang baru dan seterusnya. Begitu sebagian manusia. Akan tetapi di sana tidak. Justru hari raya itu bukan itu maksudnya. Yang dikatakan hari senang, hari gembira itu yang mana? Nah, ini yang kita akan kaji. Ini yang kita akan kaji. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab rahimallahu taala halaman 210. Beliau menukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat tadi Ali bin Abi Thalib. Annahu kana yunadi fi akhiri lailatin min syahri Ramadhana. Adalah beliau itu memanggil di akhir malam bulan Ramadan. Peangkati riyoyo, malam riyoyo. Ali itu mengatakan begini, memanggil-manggil sambil mengatakan, ya laita syi'ri man hadzal maqbulu fanuhannihi wa man hadzal mahrumu fanu'azzihi. Kata beliau, duhai, siapakah orang-orang yang diterima ibadahnya, maka saya akan ucapkan selamat bahagia. Dan siapakah orang-orang yang ditolak amalannya, maka kami akan mengucapkan takziah, mengucapkan apa? Berduka, mengucapkan duka kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu. Jadi mikirnya, beliau itu mikir bukan mikir besok hari raya kita bisa makan, bisa minum dan berpakaian yang baru, bukan itu yang dia pikirkan. Tapi yang dia pikirkan itu adalah siapakah dari kita yang diterima ibadah kita sebulan suntuk, dan siapakah dari kita yang enggak diterima amalannya. Ini yang kita pikirkan. Maka kata beliau, siapakah di antara kalian yang diterima amalannya, kami akan ucapkan selamat bahagia. Dan siapakah yang ditolak amalannya, maka kami akan ucapkan kepadanya selamat berduka. Ini malam hari raya ini. Dan ini kita terkadang luput di sini, teman-teman semuanya. Malam hari raya yang kita pikirkan adalah besok pakai baju baru, senangnya sibuk bikin makanan, sibuk bikin ini, ngecat rumah, ngecat apa. Tapi sebagian para ulama tidak begitu. Dia mikirkan, ya Allah, ibadahku sebulan suntuk itu diterima nggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pikirkan. Kemudian dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu di kitab Mukhtasar Qiyamul Laili lil Marwazi halaman 213. Abdullah ibnu Mas'ud, naam, beliau ngapain? Kana yakhruju, beliau itu keluar fi akhir lailatin min Ramadhana,
keluar di akhir malam dari Ramadan, alias mau hari raya, dia keluar. Fayunadi, sambil memanggil, man hadzal maqbulul lailata fanuhannihi wa man hadzal mahrumul mardudu al-lailata fanu'azzihi. Siapakah orangnya di malam ini diterima semua amalan-amalannya, semua ibadah-ibadahnya, maka kami akan ucapkan selamat bagi dia. Dan siapakah orangnya yang ditolak di malam ini seluruh ibadahnya, maka kami akan ucapkan duka kepadanya. Ayyuhal maqbulu hani'an wa ayyuhal marhumul mardudu jabbarallahu musibataka. Wahai orang-orang yang diterima ibadahnya, maka bahagialah kamu. Dan wahai orang-orang yang ditolak amalannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menembel musibah kamu. Musibah kamu. Jadi orang yang ditolak ibadahnya selama sebulan, itu sebuah musibah yang menimpa kepadanya, dan beliau mendoakan semoga Allah menembel musibah yang telah menimpa kepada kamu. Nah, ini yang harus kita pikirkan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kalau bulan Ramadan itu nggak diampuni oleh Allah, jangan harap bulan setelahnya akan diampuni. Kan gitu tuh logikanya. Kalau bulan Ramadan saja amalan kita nggak diterima oleh Allah, jangan harap bulan setelahnya diterima. Bagaimana tidak? Karena idza jaa hadzal syahru al-mubarak, kalau telah datang bulan yang mulia ini, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Ini saja nggak menjadikan kita diampuni oleh Allah dan tidak menjadikan amalan kita diterima, tentu lebih aula, lebih layak lagi bulan-bulan setelahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, rahimah anfumriin, amat celaka kepada seorang hamba, adroka abawai, dia telah menjumpai kedua orang tuanya, falam yudkhilul jannata, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itu celaka banget. Warahima amrumriin, dan sungguh celaka seorang laki-laki, dakhala alaihi Ramadan, telah masuk bulan Ramadan, summa kharaja Ramadan, lalu Ramadan keluar, falam yughfarlah, tapi dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka banget. Jadi kenapa begitu? Karena kedua orang tuanya itu adalah sebab masuknya dia ke dalam surga di depan dia. Tapi itu saja tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, padahal ada surga ada di depannya. Tentunya yang lain lebih berat lagi. Ini Ramadan telah masuk kepada dia, ya kan? Tapi nggak diampuni. Padahal setiap malam Ramadan itu innalillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya bagi Allah itu setiap malam Ramadan itu apa? Itu bisa mengentaskan orang-orang dari api neraka. Nah, kita kok nggak masuk di dalam bagiannya? Itu kan kebarus tenan tuh kalau gitu kan. Jadi saking apa? Saking nakalin dewek lah. Saking nakalnya kita sampai kita itu nggak bagian orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh ngaca. Ini kan butuh ngaca. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab rahimahullah, pernah kharaja Umaru ibnu Abdul Aziz, pernah telah keluar
Umar bin Abdul Aziz fi yaumi Idul Fitrin, pas itu keluar di hari raya Idul Fitri. Keluarnya beliau ketika itu ngisi khutbah. Faqala fi khutbatihi, lalu beliau berkata di dalam khutbahnya, kata beliau, ayyuhannas, wahai manusia, innakum sumtum lillahi salatina yauman. Sesungguhnya kalian itu telah puasa karena Allah sebanyak 30 hari. Wa kumtum salatina lailatan, dan kalian sholat tarawih sebanyak 30 malam. Kita 30 malam nggak, atau ada yang bolong-bolong nggak? Ya moga-moga nggak bolong Pak ya. Terus rutin 30 malam kan. Nah, lihat, wa kharajtum al-yauma tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum. Dan kalian hari ini keluar untuk sholat hari raya. Apa yang kalian minta? Tatlubuna minallah. Kalian lakukan puasa 30 hari. Kalian lakukan 30 hari sholat taraweh. Dan kalian keluar ini hari untuk sholat Idul Fitri. Ngapain itu? Tatlubuna minallah. Kita itu hanya mengharap dari Allah. Ayyataqabbala minkum. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan. Itu namanya hari raya. Jadi, kalau kita tahu Allah itu menerima amalan kita, baru kita berhari raya. Tapi masalahnya kalau kita ini belum tahu diterima atau nggak diterima, mau berhari raya di atas apa? Kita mau berhari raya di atas apa? Kita mau seneng di atas apa kita senang? Karena yang paling inti daripada itu kita belum jelas. Yang paling inti daripada apa? Dari kita puasa, dari kita sholat taraweh dan sholat Idul Fitri, nggak ada lain kecuali apa? Supaya amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita senang. Nah, kalau kita belum tahu diterima, kita kok seneng puasa itu ya, terus yang penting adalah baju baru, yang penting ini adalah ini ya hukum asli boleh-boleh aja, tapi apa namanya, yang paling penting daripada kita seneng dan gembira itu ininya gitu loh. Ini jangan lupa, ini jangan kita yang penting masak, mangan enak, makan baru, masya Allah, jalan-jalan. Tapi kita nggak mikir kira-kira amalan kita sebulan itu diterima nggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa di sini. Padahal kita sebulan suntuk ya karena ini kan. Kalau Allah nerima amalan kita bisa enak lah untuk sanggup kita di akhirat kan besok. Itu yang kita inginkan di situ. Nah, kemudian Mu'allah Ibnul Fadl disebutkan juga dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 148. Mu'allah Ibnul Fadl menceritakan kanu adalah mereka itu, para salaf dulu, ulama-ulama dulu itu, yad'unallaha, mereka itu berdoa kepada Allah sittata ashhurin, selama 6 bulan, ayyuballighum ramadhana, semoga Allah itu memberikan panjang umur bisa ketemu Ramadan. Alhamdulillah kita bisa ketemu Ramadan. Walaupun sebagian kita sudah meninggalkan kita. Kita memuji kepada Allah bisa ketemu Ramadan ini. Dan mereka berdoa untuk ketemu Ramadan ini selama 6 bulan. Bayangkan, selama 6 bulan mereka itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih anak panjang umur untuk ketemu Ramadan. Beda Pak kalau kita minta kepada Allah panjang umur supaya apa coba? Ketemu sama anak, ketemu sama istri. Itu kita. Kalau salah dulu enggak. Mereka berdoa selama 6 bulan itu bukan
karena supaya ketemu anak dan istri, bukan. Tapi mereka ingin ketemu Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah panennya amalan untuk sanggup mati. Itu yang mereka inginkan. Sampai mereka berdoa selama 6 bulan itu. Ini panennya. Ya, kalau kita kerja di perusahaan kan biasa ada bonusnya kan Pak ya. Bonusnya kapan itu? Nah itu kita nantikan itu. Semoga kita bisa dipecat sih lah. Sampai bonus itu udah datang ke kita. Kan begitu bonus yang kita carikan bonus. Ramadan itu bonus untuk kita. Dan lihat lagi. Terus wa yad'unahu sittata asyhurin ayyataqabbala minhum, dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan juga supaya Allah menerima semua amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Jadi setahun itu berdoa hanya berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan bagaimana bisa ketemu panjang umur, 6 bulan bagaimana caranya Allah bisa menerima semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu. Itu salah dulu Pak. Jadi hari raya justru bukan seneng-seneng, enggak. Dia gitu, ya Allah terimaan amalan kami, ya Allah terimaan amalan kami, berdoa terus begitu. Nah, kita jangan kayak seperti yang disampaikan oleh sebagian salaf. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, qala ba'du salafi adraktu aqwaman, saya itu menjumpai banyak kaum, la yazidu dukhulu ramadhana min amalihim syai'a, masuknya Ramadan itu enggak nambah amalan belas gadas. Jadi jangan sampai kayak gini. Jadi masuk Ramadan itu enggak nambah amalannya, pancet saja. Ini rugi. Kata beliau, wala yanqusu khurujuhu min a'malihim syai'a, dan tidak berkurang keluarnya Ramadan dari amalan mereka sedikit pun. Keluar Ramadan yuk gak nambah. Harusnya kan apa? Bar Ramadan nambah terus kan begitu. Ini enggak, Ramadan yuk podo, keluar Ramadan yuk tambah ajur. Wah ya kayak gini repot. Nah makanya hari raya bukan hari senang-senang. Justru setelah Ramadan itu, ayo kita tingkatkan ibadah kita melebihi ibadah di bulan Ramadan sebagai hasil. Ini loh hasil aku puasa Ramadan itu, ini loh hasil bertambah amalan. Orang kok tambah turun dan tambah pancet. Nah ini yang dipikirkan salaf tuh ini Pak. Barakallahu. Jadi bukan hari raya yang kita bersenang-senang. Di sininya bukan. Tapi mereka memikirkan amalanku itu nambah nggak setelah Ramadan. Hari raya ini nambah nggak amalanku setelah puasa. Ini yang kita harus pikirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat kita ini pasti akan mati, dan mati itu butuh sangu. Sangu kita itu adalah ganjaran kita, amalan kita yang kita lakukan ketika di dunia ini, yang kita harus perjuangkan ini. Karena apa? Karena di sana itu butuh bekal. Karena kematian itu butuh bekal. Bekal dari kita. Bekal dari kita. Semua orang muslim pasti memikirkan masa tuanya. Dan kita harus memikirkan masa kematian kita. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Joki lagi, halaman 209. Ra'a Wahab Ibnul Wirdi. Wahab Ibnul Wirdi itu melihat suatu kaum. Yadhakuna, mereka ketawa-ketawa, fi yaumi idin, di hari raya. Ini ketawa aja Pak ini. Bagaimana dengan kita hari raya? Malah nyumet mercon, wala yang lainnya, wala aduh ini piye. Ini loh Wahab Ibnul Wirdi melihat kaum itu ketawa Pak. Faqala, kata Wahab Ibnul Wirdi, in kana haula'i
tukubbila minhum siyamuhum fama hadza fi'lu syakirin. Jikalau orang-orang yang tertawa tadi diterima puasa mereka, maka bukan cara begini orang-orang yang bersyukur atas diterima amalannya. Bukan kayak begini rasa syukur. Rasa syukur diterima amalannya bukan cara dengan ketawa. Bukan. Kalau diterima. Wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum. Jikalau mereka termasuk kaum-kaum yang tidak diterima puasa-puasa mereka, fama hadza fi'lul khaifin. Bukan semisal ini perbuatan orang-orang yang takut. Jadi kita hanya terbagi dua, kaum muslimin. Imma kita diterima, wa imma kita nggak diterima. Kalau diterima kita bersyukur. Kalau kita nggak diterima kita takut. Apakah kita bersyukur dengan kita tertawa? Apakah ketika kita nggak diterima dan kita takut, kita tertawa? Tidak. Kalau kita takut berarti kita menangis. Kalau kita bersyukur berarti tambah beramal. Bukan dengan cara tertawa atau nyumet mercon atau yang lain. Bukan begitu. Bukan begitu. Dari sini kita akan lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini di malam hari rayanya. Coba kita lihat. Bagaimana coba? Mereka nyumut mercon, jalan-jalan yang lainnya tanpa memikirkan, ya aku ini diterima nggak amalanku ini? Diterima nggak amalanku ini? Puasaku sampai welek ngono kira-kira diterima apa ora sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat Hasan Al-Basri. Kata beliau, Innallaha ja'ala syahr Ramadhana. Allah menjadikan bulan Ramadan itu adalah midmarun li khalqi. Sebuah rahasia untuk makhluknya. Sebuah motivasi untuk makhluknya. Disitulah yastabiqunahu. Makhluknya mau berlomba-lomba cari kebaikan, maka dia beruntung. Tapi ketika kaum di bulan Ramadan itu mereka sia-siakan, khabu, mereka rugi. Jadi tinggal kitanya aja. Ramadan ini Allah jadikan sebuah ladang bagi makhluknya. Siapa dari kita memanfaatkan ladang dengan baik, maka dia beruntung. Tapi siapa dari kita tidak memanfaatkan ladang itu, maka dia akan rugi. Maka kata beliau, fal ajab minal la'ibi wa dhahik. Fal ajabu minal la'ibi wa dhahik. Amat mengherankan. Di bulan Ramadan itu hanya kita itu bermain dan tertawa-tawa. Fal ajabu minal la'ibi wa dhahik, ya. Amat mengherankan di hari raya. Bukan di Ramadan ya. Amat mengherankan di hari raya. Yang di hari raya itu apa? Adalah hari siapa yang rugi dan siapa yang untung. Itu kan hari raya itu. Di hari raya itu hari yang mana siapa yang rugi dan siapa yang untung. Malah ada orang tertawa dan bermain-main. Amat mengherankan. Amat mengherankan di hari yang itu penerimaan ijazah. Ini untung dan ini rugi. Ada orang yang tertawa-tawa dan bermain-main. Ini amat mengherankan. Jadi mensikapi hari raya itu bukan hari raya sewenang-wenang, enggak Pak. Jadi benar-benar aku dapat rapot merah ini. Rapot merah atau rapot apa? Hijau gitu ya. Kita ini naik kelas ataukah kita enggak naik kelas. Itu di hari raya itu. Masya Allah. Ada seorang laki-laki masuk kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini ada seorang laki-laki masuk kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yauma Idul Fitri, pada hari raya. Fawajadahu, lalu si laki-laki itu menjumpai Ali. Yatanawalu khubzan
makan roti fi khusyunah. Rotinya itu Pak alot. Ini Ali bin Abi Thalib ini makan roti alot di malam di hari raya, coba bayangkan. Di hari raya Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin makan roti yang alot. Faqala, kata si rajul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yaumu idin, ini loh hari raya. Wa khubzun khashanun, kok bisa Anda itu makan roti yang alot? Faqala Aliyun, maka Ali menjawab, al yauma idun, yang namanya hari raya itu adalah man qubila siyamu, orang yang diterima puasanya, wa qiyamuhu, dan tarawihnya. Idun, namanya hari raya, man ghufira dzanbuh, orang yang diampuni dosa-dosanya, wa syukira sa'yu, dan hasil usahanya diterima oleh Allah, wa qubila amaluhu, dan diterima. Itu namanya hari raya. Jadi nggak perlu apa? Makan roti alot, roti nggak alot, itu nggak penting bagi saya. Yang penting bagi saya itu senang dan gembira kalau andai kata semua usaha saya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan aku gembira. Itu yang menjadikan aku gembira, itu. Jadi nggak perlu cat rumah Pak ya, nggak perlu apa jenenge kursi sing anyar, keramik sing anyar. Ya biasa aja lah kan gitu kan. Ini kita kadang hari raya sibuk ngewe jajan, sibuk ngecat rumah, sibuk apa lagi? Ya salah urusannya. Ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa yang paling penting itu loh apa gitu. Itu yang paling penting. Sedikit lagi ya insyaallah. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tafsirah halaman 114, laisal idu, tidaklah namanya hari raya adalah thauban, memakai baju. Hari raya itu bukan pakai baju Pak. Ya jurul khuyala'a jarrahu, dia yang lembrekan pakai baju dari saking macam Masya Allah dalam keadaan sombong. Bukan itu namanya hari raya. Wala tanawala mat'am, wala tanawula mat'amin, dan bukan hanya dengan makan makanan, bukan itu. Tapi apa? Innamal idu, yang dinamakan hari raya adalah apa? Labsu taubati asin, taubatnya orang yang bermaksiat. Nah kalau orang bermaksiat taubat Pak, itu namanya id. Kalau amalan kita diterima, itu namanya id. Bukan pakai baju baru, Masya Allah. Kadang orang-orang kan hari raya apa? Harus beli baju baru kan hari raya. Kalau enggak enggak punya baju, wis ora iso riyo. Kan orang tuh begitu. Wis aku ora iso riyo, lha ora riyo. Gak iso tuku baju baru. Seakan-akan baju baru itu adalah harus hari raya. Hari raya harus pakai baju baru. Kan begitu. Dan itu harus mindsetnya dihilangkan. Bukan itu hari raya. Kalaulah kita itu bisa tobat dari semua dosa-dosa kita dan diterima semua amalan kita, kita baru senang gitu loh. Itu namanya hari raya, hari kebahagiaan kita. Ketika ampunan Allah itu mengampuni kita dan kasih sayangnya Allah mengasihi kita. Sampai Masya Allah, bagus tadi Ibnu Rajab berkata ini, laisal idu, bukanlah hari raya, liman labisal jadida, bagi orang, bukanlah hari raya diberikan kepada orang yang memakai baju baru. Innamal idu, sesungguhnya hari raya itu liman ta'atuhu tazidu, bagi orang yang ketaatannya itu nambah, itu namanya hari raya. Jadi kalau ketaatannya nambah, itu namanya hari raya. Tapi kalau ketaatannya podo malah kurang,
Hari raya apa mau dari rayain? Wong ketaatannya malah kurang. Laisal idu, bukanlah hari raya. Liman tajammala, bagi orang yang membagus-bagusi, bil libasi, dengan pakaian, warukubi, dan kendaraan. Ini kendaraan mewah dicuci, rumah diperbaharui, dicat. Bukan itu hari raya, tapi apa? Innamal idu, sesungguhnya hari raya, liman ghufirat lahu dzunubu, diterima atau diampuni dosa-dosa dia. Ini loh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda senang sih, boleh. Boleh Anda pakai hari raya, pakai baju baru, boleh. Boleh Anda pakai mobil baru, boleh. Tapi yang harus Anda ingat, yang harus selalu kita ingat, kira-kira nambah nggak ketaatan kita? Diterima nggak amalan-amalan kita? Diampuni apa tidak dosa-dosa kita? Ini yang selalu harus kita ingat. Karena apa? Karena kita akan mati. Ingatan mati itu butuh bekal. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada sebuah kisah bagus banget. Saya singkat ini. Dari putri-putri Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ma'ruf kisahnya. Dia seorang raja yang bijaksana. Banat putri-putrinya itu berkata kepada ayahnya pas malam hari raya, Pak. Kata putri-putrinya mengatakan, al-idu ghadan, wahai bapakku, besok itu hari raya. Walaisa indana siyabun jadidatun nalbasuha. Kita ini nggak punya baju baru yang kita bisa pakai. Itu putrinya, Pak, datang ke sang bapak meminta baju baru karena besok mau hari raya. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Sambil nadhara ilaihinna, Umar bin Abdul Aziz sambil melihat kepada putri-putrinya, waqala, sambil mengatakan, ya banati, wahai putri-putriku, laisal idu man labisal jadida. Hari raya bukan harus pakai baju yang baru. Innamal idu, akan tetapi yang namanya hari raya, liman khafa yaumal wa'idi, bagi orang yang takut hari ancaman. Itu takut hari kiamat. Kalau Anda takut hari kiamat dan bisa takut kepada hari kiamat, maka itulah hari raya. Itulah hari kebahagiaan Anda, sampai ada di dalam diri Anda takut dengan hari kiamat. Itu namanya hari raya. Masya Allah. Pernah lagi, Pak, Umar bin Abdul Aziz ini, Pak, Ra'a ibnahu Abdul Malik. Lihat putranya yang namanya Abdul Malik. Fi thiyabi rithatin fi yaumil id. Di hari raya itu pakai baju yang cupang-camping elek. Jadi Abdul Aziz ini, sang bapak ini, melihat putranya di hari raya itu pakai baju yang cupang-camping elek. Fabaka Umaru. Umar pun menangis, Pak, ketika melihat anaknya pakai baju jelek. Gak tega seorang ayah. Gak tega seorang ayah. Ibu-ibu kok rame sendiri ya? Minta tolong ibu-ibu ya, didengarin sebentar. Gak lama kok, sebentar aja. Biar gak. Oke. Setelah itu apa? Lihat. Falahadha ibnuhul baru dhalik. Sang anak pun memperhatikan keadaan ayah yang menangis. Diperhatiin sama anaknya. Faqalalah, sang anak pun berkata kepadanya, ma yubkika ya abatah, wahai bapakku, apa yang menyebabkan Anda menangis? Faqala lahu abuhu, maka sang bapak pun menjawab pertanyaan sang anak. Apa kata sang bapak? Akhafu an takhruja ya bunayya fi hadhihi thiyabir rithati ila sibyani
lital'aba ma'hum fayankasiru qalbuk. Aku khawatir seorang ayah, aku khawatir ketika Anda itu keluar bersama anak-anak. Anak-anak yang lain pakai baju baru-baru, baju yang bagus-bagus. Kemudian baju kamu jelek. Lalu yankasiru qalbuk. Hati kamu terluka, hati kamu patah, hati kamu menangis dan sedih gara-gara itu. Wajar kan seorang ayah memikirkan anaknya kan begitu. Anak-anak semuanya pakai baju baru, dia pakai baju enggak. Jangankan itu, pakai sandal aja loh Pak. Sandalnya jelek, yang lain sandal bagus, sudah kan sedih biasanya gitu. Gak usah sandal, HP. Sekarang kan HP, yang lain pakai HP yang harganya mahal-mahal, dia pakai HP jadul. Nangis Pak, anak-anak sekarang modelnya batalnya HP loh Pak itu. Nangis. Biasa orang tua kan mikirkan anaknya. Lihat jawaban sang anak gimana, coba lihat. Faqala ibnu li abihi. Maka sang bapak, sang anak menjawab kepada bapak yang menakutkan, bapak yang yang sedih tadi. Apa kata beliau? Innama yang kasiru qalbu man asa maulahu wa aqqa umma wa abah. Sesungguhnya yang menjadikan sedih adalah hati yang dia bermaksiat kepada Allah dan seorang hamba yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Itu yang harus sedih. Coba jawaban anaknya, Masya Allah bahasa ya. Yang menjadikan anak itu sedih kalau dia lagi bermaksiat kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu yang menjadikan sedih. Urusan pakaian biasa. Masya Allah. Kata beliau, wa arju ayyakunallahu radiyan anni biridhaka anni ya abi. Dan aku mengharap semoga Allah itu ridho kepadaku disebabkan orang tua ridho kepadaku. Coba wahai anak-anak, kita ini sekarang jadi anak ya. Kita sebagai bapak plus sebagai anak. Ketika kita masih ada orang tua kita. Coba lihat, harusnya kita tuh sedih banget kalau kita durhaka sama kedua orang tua kita. Bukan masalah pakaian baju atau apa, enggak lah. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita itu sedih kalau kita tuh bermaksiat kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita berwasilah dengan ridhonya orang tua kepada kita, Allah akan ridho kepada kita. Ini penting di sini. Maka mintalah ridhonya orang tua kita. Semoga Allah meridhoi kita disebabkan ridhonya orang tua kepada kita. Ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Ini yang harusnya kita sedih. Maka lihat, fadhammahu Umaru ila sadri. Maka Umar pun, bapaknya pun langsung merangkulnya Pak ke dadanya, wa qabbalahu baina ain. Lalu dia menciumnya di antara dua matanya. Wa da'alah, dan beliau sang orang tua itu mendoakan kepada sang anak. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat ini semoga membuka wawasan kepada kita semuanya. Jadi maksud kami adalah apa? Ayolah kita berpikir sederhana mungkin lah. Kita berpikir sederhana mungkin. Kita ini hidup di dunia bukan hanya untuk kenikmatan, tapi hidup di dunia adalah disuruh mencari bekal untuk kematian kita. Dan namanya bekal untuk kematian kita ini kita belum tahu bekal manakah yang diterima oleh Allah dan bekal manakah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada jaminan Pak dari mana amalan yang diterima, manakah amalan yang ditolak, itu nggak ada jaminan. Tapi yang terpenting dari kita itu apa? Adalah berharap kepada Allah. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang harus kita tanamkan di mindset kita, di pikiran kita, pakaian, rumah jelek, kendaraan jelek, sandal jelek, HP jelek, itu nggak ada masalah selama Anda menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. HP bagus, rumah bagus, mewah semuanya, tapi Anda bermaksiat kepada Allah, tapi Anda
durhaka kepada kedua orang tua, itu rugi. Itu sebuah kerugian yang menjadikan Anda harus bersedia hati. Karena apa? Karena tempat kamu adalah besok di neraka jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang terpenting yang harus kita perhatikan dalam hidup kita semuanya ini. Sampai di sini insyaallah taala, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.